Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kita sudah membahas video pertama terkait dengan evaluasi model ya, adalah tentang akurasi. Kemudian kita jelaskan akurasi bagus, tapi ada beberapa kelemahan ya, tidak bisa membahas tipe error tipe 1 dan tipe 2 yaitu terkait dengan false negatif dengan false positif. Kemudian dengan conversion metric kita bisa memahami bagaimana false positif dan false negatif, bahkan kita bisa menghitung banyak hal, sensitivitas ya, yaitu true positive rate, ada juga sensitivity, specificity, true negative rate, ada juga precision yaitu positive relative value, ada F1 score, ada akurasi, ada juga error rate, ada juga false positive rate. Nah, dari sekian metrik ini kita bisa juga mendapatkan ukuran metrik yang lainnya. Seperti apa? Mari kita lihat metrik yang lainnya yang berangkat dari confusion metrik ini ya. Jadi disebut dengan juga ada namanya kurva ROC, Receiver Operating Characteristic. Jadi ini adalah cara lain kita untuk untuk mengetahui, mengukur yang disebut dengan mengevaluasi matrik kita ya, mengevaluasi model kita, yaitu kita membuat kurva kurva ROC ya. Kurva ROC ini ada sebagai contoh, ini grafiknya. Jadi untuk yang sebelah sini ya, yang sebelah horizontal itu adalah false positive rate ya, false positive rate. Yang sebelah sana adalah true positive rate ya. Coba kalau kita lihat di sini, ini ada true positive rate sensitivitas ya. Ada di sini false positive rate, yaitu kalau ini true positif dibagi dengan true positif tambah false negatif. Tapi kalau yang di sini adalah false positif dibagi dengan false negatif dibagi dengan true negatif. Jadi anggap aja kebalikannya ya. Kalau ini true positive rate, kalau ini false positive rate. Ya, ini yang dihitung adalah true positif fokusnya. Kalau yang ini adalah false positif dibagi dengan false positif dibagi dengan true negatif. Jadi yang betul-betul false positif totalnya. Kalau ini betul-betul true positif. Jadi grafik antara sensitivitas dengan false positive rate itu ada disebut dengan kurva ROC ya. Adapun false positive rate itu sama saja dengan satu dikurangi dengan spesifisitas ya. Nah, ini grafik yang ditampilkan. Jadi ini disebut dengan kurva ROC. Nah, bagaimana kita mengetahui baik tidaknya kurva ROC ini? Jadi misalkan kita punya lebih dari satu ROC. Nah, seperti apa kalau dilihat dari grafiknya bagus mana antara satu model dengan yang lain? Yaitu dengan melihat ini jumlah jumlah ruang kosong yang ada di kiri atas kurva. Ini jumlah ruang kosong yang di sini. Semakin kecil jumlahnya di sini, maka dia semakin baik. Ya, semakin kosong, semakin sedikit ruangan yang tersisa di sini di totalnya ini, maka dia semakin baik. Kalau begitu, maka yang kurva biru dengan kurva merah, maka kita dapatkan maka kurva yang mana? Kurva yang ini lebih baik. Ya, jadi yang kurva merah itu menghasilkan menghasilkan kinerja yang lebih baik dengan melihat kurva ROC ya. Jadi kita dari mana kurva ROC tadi ya, dari true positive rate dibandingkan dengan false positive rate. Jadi kita komparasi keduanya, maka kita akan mengetahui, kita dapatkan grafiknya ketika dibandingkan dalam grafik, maka kita bisa mengetahui oh ternyata dari sini model yang merah lebih baik daripada yang biru ya. Itu untuk mengetahui baik tidaknya dari kurva ROC yang kita buat dari membandingkan true positive rate dengan false positive rate. Ada juga yang lain, area undergrowth ya, dari area di bawah kurva ya. Jadi area di bawah kurva, kalau kita lihat tadi di sini adalah kalau melihat gambar, maka di sini lebih ruangan yang kosong lebih sedikit, maka itu lebih baik. Atau sekarang kita dengan menggunakan AUC itu adalah melihat ruangan yang di sini. Total yang ada di sini itu berarti jika lebih besar, maka itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Jadi kebalikannya dengan yang tadi ya.
Tapi yang dimaksud dengan kita melihat ROC, melihatnya gampangannya di sini, ruangan yang atas. Tapi kalau kita untuk menghitung AOC ini, kita melihat area under curve ya. Kita melihat area under curve itu total di bawah kurva itu ada berapa ya. Ini dari kurva yang mana ya? Dari kurva ROC yang tadi melihatnya ya. Ini. Jadi kalau dilihat dari angkanya, kalau AUC skornya itu 0,1 sampai 9 maka sangat bagus sekali ya. Kalau antara 0,8 sampai 9 itu bagus. 0,7 sampai 0,8 oke lah ya, susu. Kalau 0,6 sampai 0,7 nah ini tidak bagus. Kemudian 0,6 ini gagal. Yaitu dengan melihat ada dua tadi ya, kurva ROC dan juga dari kurva ROC tadi kita bisa melihat area under curve. Kalau ingin melihat gambar tadi ya, bisa melihat kalau atasnya lebih sedikit itu lebih baik, atau gampangannya di sini juga luasannya lebih banyak, yang bawah itu juga yang lebih baik, sama karena kebalikannya ya. Jadi ketika kita melihat gambar ROC kita sudah tahu oh ini mana yang lebih baik ya, dengan melihat ini, dengan melihat gambarnya luasannya. Kalau luasannya lebih sedikit itu lebih baik ya. Kemudian ini kan lihat secara visual. Nah, kalau hitung-hitungannya bagaimana? Hitungannya tadi menggunakan yang disebut dengan area under curve ya. Jadi hitungannya ini nilainya sekian. Jadi dengan melihat kualitas daripada model kita ya, jika angka-angkanya di rentang itu maka kita bisa mengetahui oh model saya ini sebagus apa. Nah, itu tambahan dari model-model apa metrik atau ukuran untuk mengevaluasi model. Jadi tadi berangkat dari apa? Dari kita menjelaskan terkait dengan apa yang untuk untuk binary classification. Nah, sekarang bagaimana dengan multi-class classification? Ya, bagaimana dengan multi-class classification? Jadi berbeda dengan binary, kita ada disebut dengan confusion metric untuk multi-class. Jadi confusion metric untuk multi-class seperti apa? Baik, kita akan diskusikan pada video setelah ini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.